Ya kalau dipikir-pikir Pak SBY ini kayak saya, mirip gitu ya. Kalau mau berangkat kemana, ke tempat yang jauh, ke Jakarta, gitu kasih tahu ke orang-orang sekitar, ke tetangga. Oh, saya mau berangkat. Mana tahu mereka mau ngasih sangu gitu kan. Mau ngasih duit. Gitu. Atau ngasih telur lah. Lumayan di perjalanan naik bis ke Jakarta gitu. Tapi ketika pulang sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ketahuan orang. Kalau ketahuan ditanya, oleh-olehnya mana ini? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang pergi dengan ribuan alasan dan derai air mata, lalu kemudian tiba-tiba muncul di depan kita. Sering ya kejadian kayak gitu. Nah, cerita-cerita semacam itu menurut saya itu mirip sekali dengan ceritanya Pak SBY. Karena ketika Pak SBY mau berangkat ke Amerika, beliau lagi sakit, harus operasi kanker prostat, semua media memberitakannya. Pak SBY akan berangkat. Oh, ada videonya juga, dianterin sama staff-staffnya, sama anak-anaknya gitu. AHY nggak sempet nganterin, sempet telepon, upload di Instagram, save like, tepo. Oh, pokoknya kita semua tahu lah kalau Pak SBY berangkat ke Amerika. Tapi sekarang, ketika Pak SBY sudah pulang di Indonesia, saya yakin sebagian besar kalian nggak tahu. Saya juga baru tahu gitu. Coba saya tanya, berapa banyak dari kalian yang tahu tanggal kepulangan Pak SBY ke Indonesia? Nggak ada pasti nggak ada yang tahu tanggalnya gitu. Tanggal berapa pastinya pasti nggak ada yang tahu. Karena Pak SBY sendiri juga nggak ngasih tahu. Beliau bilangnya cuma sebulan yang lalu saya sudah di Indonesia. Kapan pastinya? Ya nggak tahu. Tapi ini ada ceritanya gitu. Karena saya itu nulis soal koruptor termuda di Indonesia yang ditangkap oleh KPK secara OTT, Nur Afifah Balqis, itu kan dari Demokrat gitu ya. Saya tulislah di siwo.com gitu. Setelah saya tulis, lalu saya juga pertanyakan, apakah ini yang membuat Pak SBY nggak pulang-pulang ke Indonesia? Itu saya tulis tanggal 20 Januari. Lalu 3 hari setelah itu, 23 Januari, tiba-tiba Pak SBY posting di Facebooknya dan bilang, sejak sebulan lalu saya sudah di Indonesia. Ini kan bikin saya GR gitu. Ini Alif nih nulis apa lagi nih? Kira-kira gitu ya. Wah, saya kok dibilang belum pulang katanya. Oh, udah kita tulis di Facebook. Saya sudah sampai di tanah air sejak sebulan yang lalu dan sudah kembali beraktivitas memimpin partai lagi. Enggak. Melukis. Ada foto lukisannya gitu. Dan setelah saya cek gitu, ternyata bener. Udah pulang. Bahkan tanggal 27 Desember Pak SBY itu lagi nonton voli sama Menpora sekarang. Nonton voli, udah kelihatan bisa jalan lah. Sementara ini kan mengecewakan sekali gitu ya. Saya sebagai pakar mantan, nggak tahu mantan saya pulang kan repot ini. Kesalahan besar. Jadi saya coba cari tahu data-datanya gitu. Jadi sebenarnya memang ada berita tanggal 16 Desember. Itu ada stafnya Pak SBY memberitakan bahwa Pak SBY akan segera pulang dalam waktu dekat. Itu 16 Desember, tapi juga nggak tahu kapan. Tapi katanya sudah sembuh, Pak SBY sudah sebulan di Amerika, udah sehat, udah siap penerbangan. Itu 16 Desember. Nah, 27 Desember, itu Pak SBY sudah nonton voli. Ini artinya, ini kan ada jarak sekitar 9 hari nih. Maka kepulangan Pak SBY dalam waktu ya jarak antara 16 Desember, 17 Desember atau sampai 28 Desember. Ya sekitar itulah. Jadi buat kalian, kira-kira bisa nggak kalian menebak tanggal berapa tepatnya Pak SBY pulang? Nggak penting banget sebenarnya. Tapi ini mencurigakan sekaligus menimbulkan tanda tanya gitu. Kenapa Pak SBY pulang kayak nggak ada beritanya? AHY, Ibas, anak-anaknya, mantu-mantunya tuh nggak ada yang beritain. Nggak ada yang bikin postingan di Instagram gitu. Atau jangan-jangan saya nggak tahu. Enggak, karena saya ngikutin gitu. Anak-anak muda yang pemimpin partai, yang berhasil mendidik kadernya menjadi koruptor termuda gitu. Saya ngikutin Instagramnya AHY, Ibas gitu. Dan nggak ada, setahu saya gitu. Ini kan bikin saya usil gitu untuk bertanya. Apa jangan-jangan Pak SBY takut ditanya mana oleh-olehnya? Ya kan dari Amerika gitu ya.
Kalau ketahuan pulang kan ditanya oleh-olehnya, mana nih, mana nih. Ya kalau dipikir-pikir Pak SBY ini kayak saya, mirip gitu ya. Kalau mau berangkat kemana, ke tempat yang jauh, ke Jakarta, gitu kasih tahu ke orang-orang sekitar, ke tetangga. Oh saya mau berangkat, mana tahu mereka mau ngasih sangu gitu kan. Mau ngasih duit gitu. Atau ngasih telur lah, lumayan di perjalanan naik bis ke Jakarta gitu. Tapi ketika pulang sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ketahuan orang. Kalau ketahuan ditanya, oleh-olehnya mana ini? Ya tapi terkait oleh-oleh gitu ya. Ketika Pak SBY sudah pulang ke Indonesia akhir bulan Desember, dalam rentang waktu tanggal 17 sampai 26 Desember gitu ya. Di beberapa hari setelahnya, 2 minggu setelahnya, kemudian muncul berita salah seorang kader Demokrat bernama Nur Afifah Balqis ditangkap OTT oleh KPK, usianya masih 24 tahun. Ini kan kayak KPK tuh kayak kasih kado gitu. Ini kan biasa kalau orang di desa saya tuh kalau orang sakit baru pulang dari rumah sakit kita jenguk gitu, kita kasih oleh-oleh, kita kasih buah gitu kan. Biasa. Tapi kalau KPK kan nggak bisa jenguk Pak SBY, nanti malah jantungan semua. Ini ada apa KPK datang ke rumah Pak SBY gitu kan. Jadinya ngasih kadonya, mungkin kadonya penangkapan terhadap kader Demokrat. Oh Pak SBY udah pulang, udah kita tangkaplah kadernya satu. Mungkin kira-kira kayak gitu. Dan Nur Afifah Balqis ini menurut saya unik dan masih misterius gitu. Karena usianya 24 tahun, tapi sudah menjadi bendahara umum DPC Partai Demokrat di Kalimantan. Ini kan menarik gitu. 24 tahun. Saya tuh 24 tahun masih belajar nulis. Masih baru lulus gitu. Ya, tapi ini Nur Afifah Balqis 24 tahun sudah bisa ke luar negeri, postingannya tuh sudah mewah-mewah, mobilnya ya mobil BMW bagus gitu. Udah pegang uang miliaran rupiah dan pegang proyek ratusan miliar di Penajam Pasir Utara. Ini kan luar biasa. Bikin saya iri. Rasanya kan saya pengen masuk Demokrat juga. Biar bisa korupsi gitu kan. Karena enak loh. Dia masih muda, 24 tahun. Kalau vonisnya misalkan 3 tahun, masih 27. Kalau 3 tahun gitu ya. Udah bebas. Masih bisa main TikTok dengan segala kemewahannya. Syukur-syukur kalau bisa jadi crazy rich. Ya kan lagi ngetren sekarang. Orang punya mobil satu jadi crazy rich. Banyak yang kayak gitu. Ya saya tidak mempertanyakan kenapa ada anak usia muda sukses lalu kemudian kaya raya punya uang banyak. Saya nggak mempertanyakan itu. Kalaupun Nur Afifah Balqis benar-benar anak pengusaha, dia memang pebisnis, pinter, cerdas, luar biasa. Oke, fine, thank you. Udah kayak layangan putus. Masih ke bawah-bawah. Baru coba semalam gitu adegan itu. Jadi dan biasanya ketika kita melihat ada suatu kasus gitu tentang seseorang yang baru namanya muncul di media, habis itu kan biasanya profil-profil keluarganya itu ketahuan. Oh ini anak jenderal, oh ini bukan anak jenderal, ini anak polisi, oh ini bukan anak polisi, ini anak pengusaha, ini anak koruptor dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Nur Afifah Balqis nggak ada. Dia anak siapa juga gak ada yang tahu gitu. Tapi ini kan jadi menarik. Bagaimana mungkin anak usia 24 tahun tiba-tiba jadi bendahara umum dan pegang proyek ratusan miliar? Ini gimana caranya sih? Saya pengen juga. Ya meskipun saya udah 32 sekarang gitu. Dan di tengah-tengah penangkapan kasus korupsi terhadap anggota kader Partai Demokrat yang mencapai rekor muri di Indonesia karena kader termuda gitu ya, koruptor 24 tahun. Di sisi yang sama, itu ada isu yang tandingannya gitu. Yaitu ada Ubaidillah Kadrun melaporkan, Ubaidillah Badrun. Ini saya sering kebolak-balik. Ubaidillah Badrun itu melaporkan Kaisang dan Gibran ke KPK tanpa data, tanpa bukti. Ketika ditanya dia, ya emang susah nyari buktinya, lah gimana? Tapi dia lapor ke KPK gitu. Sehingga
berita soal Kaisang dan Gibran ini menjadi lebih banyak dibicarakan oleh media seolah-olah itu beneran sudah terjadi, seolah-olah itu beneran sudah korupsi. Sementara yang benar-benar ditangkap KPK yang masih muda, yang umur 24 tahun ini dianggap seperti enggak ada apa-apa. Rizal Ramli yang sebelumnya mempertanyakan bagaimana anak muda hanya jualan pisang, jualan martabak bisa kaya raya. Sekarang ada anak muda jualan proyek ratusan miliar, dia nggak bertanya gimana caranya. Dia nggak protes. Dan setelah itu Ubedillah Badrun. Ini sering bolak-balik. Ini bukan disengaja ini. Ini serius ini. Ini sering bolak-balik. Ubedillah Badrun ini kemudian setelah melaporkan Kaisang dan Gibran, setelah itu dia bikin cerita gitu. Bahwa dia ini diintimidasi, bahwa dia ini diancam dan sebagainya dan sebagainya. Cuma kan logikanya sekali lagi, kenapa dia nggak lapor polisi? Ya karena emang nggak ada buktinya. Kalau dia nggak ada buktinya lapor ke polisi, udah langsung ditangkap sama polisi itu, membohongi kepolisian. Dan lagian kalau orang-orang seperti Ubedillah Badrun ini, itu kan sebenarnya seneng dia kalau memang bener-bener ada yang ngancem, pasti langsung lapor gitu. Karena setelah itu dia bisa diberitakan lagi dan bisa panjang lagi ceritanya gitu. Tapi ini sekarang enggak. Dia cuma cerita bahwa dia ini diancam, diikutin, nggak tahu tuh yang ngikutin tukang ojek atau apa gitu. Atau mana tahu Ubedillah ini punya utang gitu. Tapi seolah-olah itu adalah ancaman dari pemerintah, padahal nggak ada buktinya. Kalau saya diancam sama kubu-kubu sebelah, saya nggak takut. Kenapa? Karena saya membela pemerintah dan saya nggak perlu lapor soal itu. Ngapain gitu? Tapi kalau Ubedillah Badrun yang emang nggak punya panggung, nggak punya konten, nggak punya karya, kalau dia benar-benar diancam, mestinya itu bisa jadi konten buat dia gitu untuk menaikkan nama dia lagi. Karena sekarang udah namanya turun gitu. Kalau dulu ketika awal-awal Ubedillah Badrun ini melaporkan Kaisang dan Gibran, itu kan langsung namanya naik, langsung diberitakan. Dan orang-orang seperti Rizal Ramli, Amin Rais, Refli Harun, dan semua yang oposan itu kalah populer dari Ubedillah Badrun. Nah sekarang si Ubedillah ini udah nggak dibicarakan lagi. Orang udah bicarain Edi Mulyadi yang terbaru. Oposan juga tapi. Nah mestinya kan kalau dia benar-benar diintimidasi, kasih tahu lah, minimal posting di sosial media gitu, kasih tahu ini ada akunnya, benar-benar ada. Itu kan asik gitu, bisa jadi berita lagi. Tapi ini nggak ada. Siapa yang peduli? Kenapa? Karena masyarakat kita itu kan tingkat kepercayaannya kepada presiden itu sangat-sangat tinggi, sehingga ketika ada kasus seperti ini, maka yang percaya bahwa ini korupsi itu lebih sedikit dibanding orang yang nggak percaya gitu. Makanya nggak ada orang intimidasi, ngapain? Kalau memang itu benar sebuah kasus, pasti kan diproses sama hukum. Nah sampai sekarang kan nggak ada. Tapi Ubedillah Badrun ini ya dia coba terus memainkan narasi-narasi dan isu-isu cerita-cerita berdasarkan kesukaan masyarakat Indonesia. Sinetron. Yang terzolimi, yang diintimidasi. Dari dulu kayak gitu. Jadi dari 3 cerita ini tentang Pak SBY yang pulang tanpa kabar dan berita, dan kita nggak tahu Pak SBY sudah pulang dan sudah ada di Indonesia gitu ya. Lalu kemudian penangkapan terhadap kader termuda Demokrat usia 24 tahun ditangkap oleh KPK. Ini kan muncul pertanyaan, apakah ada kaitannya? Apakah karena mereka tahu di pihak internal itu ada masalah, mungkin akan ada penangkapan, jadinya ketika Pak SBY pulang ya udahlah nggak usah kita heboh-hebohkan, nanti malah dikait-kaitkan. Kan gitu. Sementara soal penangkapan kader termuda dan pelaporan Gibran dan Kaisang, ini kan seperti menutup-nutupi gitu, supaya penangkapan terhadap koruptor termuda di Indonesia ini itu nggak dibicarakan, supaya semua orang bahasnya Gibran dan Kaisang. Karena emang lebih terkenal Gibran dan Kaisang, dan jelas bapak ibunya presiden gitu, presiden Indonesia dan Bu Iriana. Nah kalau Afifah Balqis kan nggak ada nih, jadi ya udahlah kita tutupin gitu. Karena menarik gitu. Abdul Ghafur, Bupati Penajam Pasir Utara yang ditangkap atas kasus ini, itu ditangkapnya di Jakarta.
Dia bupati nih di Kalimantan, ditangkapnya di Jakarta. Ini kan ada apa? Dan ditangkapnya nggak sendiri, ada banyak kader Demokrat. Ya pasti kader Demokrat, nggak mungkin kader PSI, nggak nyambung. Kader Demokrat di banyak, tangkap sama KPK di salah satu mall di Jakarta. Dan ini kemudian menimbulkan pertanyaan lagi. Apakah ini, uang-uang ini, dana-dana ini ada hubungannya dengan DPP? Tapi pada akhirnya saya mengucapkan selamat sampai di Indonesia kepada Pak SBY, meskipun sudah terlambat, sangat-sangat terlambat gitu. Ya semoga sehat, semoga bisa beraktivitas, semoga bisa berpolitik lagi, bisa main tweet-tweet lagi supaya kita bisa menertawakan lagi. Dan buat KPK terima kasih. Terima kasih sudah memberikan hadiah terbaik kepada Pak SBY. Ya hadiahnya KPK ya penangkapan gitu. Kalau polisi penangkapan juga. Kalau jaksa penangkapan juga. Kalau Pak Jokowi yang ngasih hadiah mungkin ngasih mebel. Kasih mebel kayak Cikes. Tapi Cikes kan udah nggak butuh mebel. Dan buat Rizal Ramli, saya ingin bertanya gitu. Saya dulu pernah bertemu dengan Rizal Ramli tahun berapa? 2017, 2018, lupa saya gitu. Tapi intinya saya pernah ketemu. Kenapa Bapak itu sekarang terlihat seperti orang yang apa ya? Nggak logis gitu. Ini ada kasus anak muda korupsi yang Anda nggak pertanyakan. Sementara ada orang yang nggak korupsi, nggak ada buktinya, diheboh-hebohkan. Padahal Anda ini kan cendekiawan, mantan menteri. Mantan di menteri ini sudah senior gitu. Udah logis banget mestinya. Tapi ini seperti terlihat menurunkan derajat dan apa ya, levelnya gitu. Sama juga kayak Pak SBY. Pak SBY berangkatnya heboh, semua orang memberitakan, semua orang mendoakan. Giliran pulang nggak ada. Itu kan menurunkan level seorang Pak SBY gitu ya, yang mestinya diberitakan di mana-mana. Apa jangan-jangan Pak SBY sudah dianggap nggak penting lagi di negeri ini? Pulang dari sakit nggak ketahuan. Ya intinya semoga cepat sehat Pak SBY, semoga cepat beraktivitas. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.